kita membahas judul yang sangat penting, yaitu ciri kesempurnaan iman seseorang. Seperti yang kita tahu, bahwa hidup bahagia, selamat, mulia, bergantung kepada dua hal, iman dan amal soleh. Orang kurang bahagia pasti kurang iman dan kurang amal soleh. Maka kalau mau punya target terpenting kita adalah memiliki iman yang sempurna. Keyakinan yang sempurna ini ada ciri-cirinya, akan dibacakan. Banyak cirinya, tapi berikut ini 5 ciri saja. Yang pertama, apa ciri khas orang yang imannya sempurna? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat imannya, lalu dilengkapi dengan kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat finansialnya, kuat akalnya, lebih baik dalam segala hal. Mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Cirinya adalah ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Cirinya orang yang betul-betul iman kuat itu selalu semangat dalam hidupnya untuk melakukan apapun yang manfaat. Jadi makin kuat iman itu bergairah terus untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat bagi dunia dan juga bagi akhirat. Dan sangat banyak minta tolong kepada Allah. Karena dia tahu bahwa tidak akan terwujud sekecil apapun nikmat tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa dia menghindari dari dosa dan maksiat perlindungan Allah. Jadi terus minta tolong. Contoh, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk menghindari kesedihan, kecemasan, dosa, maksiat, kejahatan, kezaliman. Tiada upaya wala quwwata, tiada upaya senyum, sholat, beramal soleh, baca Quran, sedekah, haji, nolong orang, kebaikan apapun, illa billah, kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu orang yang kuat iman itu salah satu ciri lainnya adalah sangat semangat berdoa. Jadi kalau kurang doa itu ciri kurang iman aslinya. Karena dia tahu kebaikan dan wala ta'jaz. Dia tidak berputus asa. Ya, boleh. Pasti lihat ke sana semuanya. Dalam teori pidato memang begitu. Kalau ada yang gerak, ini kursinya baru, alhamdulillah, tapi tenggelam. Ya, alhamdulillah. Ternyata baru dan bagus tidak identik dengan cocok ya. Lebih tinggi kan, walaupun 10 cm. Lanjut. Jadi kalau ingin lihat orang yang imannya kuat, hidupnya tuh bergairah terus untuk melakukan hal yang manfaat. Belajar, beramal, semangat saja. Dan sangat banyak minta tolong kepada Allah dalam segala keadaan. Karena dia yakin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl 53. Nikmat apapun yang ada padamu hanya dari Allah. Dan tidak akan putus asa. Tidak bisa putus asa. Karena dia tahu Allah sangat menepati janjinya untuk menolong. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau menimpa sesuatu, janganlah mengatakan
Seandainya begini, pasti begitu. Seandainya kamu tidak makan rujak, tidak mencret. Seandainya kamu tidak pergi, enggak celaka. Tidak. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ini sudah ketentuan Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amalai syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Makanya orang-orang yang imannya kuat kalau terjadi sesuatu, terima. Misal, ibu dimarah suami. Terima. Atau sebaliknya lah ya. Terima. Qadarullah itu. Tidak ada satupun kata-kata perbuatan yang lebih dari itu, fitnah, tuduhan, atau ancaman dari siapapun kecuali izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Apa Bapak pikir ada yang bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah? Tidak ada. Setiap makhluk itu ciptaan Allah, milik Allah, hanya bisa terjadi biiznillah. Terima dulu ya, bukan berarti menerima, setuju. Misal kita difitnah, terima dulu. Karena emang ini udah terjadi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kalau iman, mesti dia akan qadarullah. Turun dari tangga, terpeleset, astagfirullah. Qadarullah, ya dulu. Baru astagfirullah. Lagi jalan, penting jatuh, peletuk kena kepala. Itu tidak kebetulan. Itu jelas Allah yang mengatur. Tapi kenapa Allah mengatur kena kepala saya? Justru itu yang harus dipikirkan. Kepala banyak, kenapa tepat kepalanya sendiri? Ini serius. Nah, orang yang kurang iman, oh, kamu sih coba kalau enggak ini, seandainya, oh udah ribet-ribet. Kalau orang punya iman, qadarullah. Ini sudah takdir Allah harus saya jalanin. Jadi dia ridho. Faman rodiya falahur ridho. Tenang, tenang. Makanya orang-orang yang kuat iman, ciri khasnya itu, apapun yang terjadi, disikapi dengan sikap terbaik, jadi menguntungkan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya tuh jadi kebaikan. Diberikan nikmat, syakara, fakana khairullah. Diberi nikmat, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Wa in atsabat hudarra'u sabar. Diberi kemudaratan, sabar, fakana khairullah. Itu pun baik baginya. Jadi ciri orang yang imannya kuat mah, apapun yang ditakdirkan Allah jadi kebaikan. Sama Pak, dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, sama. Sama-sama apa? Sama-sama ujian. Dan diterima. Giliran dipuji, yakin Allah yang menggerakkan orang memuji. Dia tawadu. Giliran ada yang mencaci, yakin yang mencaci juga hamba Allah dengan izin Allah. Sabar. Kadang dihormati, kadang diremehkan, sama ya. Kadang dikasih uang, kadang ditahan rezekinya, sama bagi orang yang beriman. Semuanya adalah ujian yang disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Makanya orang beriman itu menakjubkan sikapnya tuh. Kalau yang kurang iman gimana? Ya itu dia. Dikasih nikmat, cuman segini. Ini kurang asin nih. Dikasih garam kurang manis. Dikasih ini kurang banyak ya.
dikasih ini, kurang bayarannya gitu. Ada orang yang dikasih apapun selalu tidak baik, karena dia sibuk dengan keinginan. Ketika diuji, mengeluh, padahal mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Jalanin saja hidup ini, jalanin saja. Semuanya sudah diukur oleh Allah dan pasti ada kebaikan. Tes, lebih enak ini kan. 2. Jadi yang pertama apa? Menakjubkan. Orang yang kuat iman itu pokoknya mah anteng. Apapun episode yang terjadi, beliau tahu ini terjadi dengan izin Allah, ini adalah ujian, dan ini pasti ada kebaikan. Jadi suatu saat pulang ke rumah, disayang, syukur. Suatu saat digalakin, sabar. Gitu aja, nggak ada ribet-ribetnya. Karena semuanya hanya terjadi dengan izin Allah. Yang kedua, apa sih ciri orang yang kuat iman? Hadis riwayat At-Tirmizi sahih ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bisa dilihat dari akhlaknya. Jadi kalau ingin negara ini akhlaknya bagus, maka program prioritasnya adalah meningkatkan iman rakyatnya. Walaupun punya gelar panjang, punya fisik terlatih, punya wawasan yang banyak, tapi kalau kurang iman, ya seperti yang kita lihat di media-media ini. Benar? Di media sekarang, aduh, ada seorang petinggi menodai anak umur 6 tahun. Itu kan gak masuk di akal, ya. Padahal untuk akademinya saja segitu beratnya. Tiap naik pangkat, pendidikan, pasti pendidikan imannya yang kurang. Karena satu-satunya yang bisa ngerem orang dari perbuatan buruk adalah yakin Allah Maha melihat apa yang dilakukan. Yakin setiap yang dilakukan pasti ada balasannya. Jadi kalau kurang iman, ya begitulah yang sering terjadi kita simak. Ya, perbuatan, coba sekarang ada CCTV saja, orang jaga diri, betul tidak? CCTV, padahal itu cuman kamera-kameraan, nggak ada kabelnya. Ada security, jaga diri. Nah, kalau orang yakin Allah melihat, maha dekat, maha menyaksikan, kapan kita akan berbuat maksiat? Makanya hati-hati kalau punya anak dididik segala macam, tapi kalau tidak ditempa keimanannya, maka susah. Susah, Pak. Kalau orang tidak takut kepada Allah, aturan sehebat apapun akan dikadalin. Benar. Hanya satu-satunya yang paling efektif membuat orang tercegah adalah dia takut Allah murka karena Allah menyaksikan perbuatannya. Jadi ibu jangan bangga ya Bu, kalau ada suami takut ke ibu gitu. STI, suami takut istri. Karena baiknya ya cuma di depan ibu aja. Nanti di luar merdeka. Tapi suami takut ke Allah, gak akan takut sama ibu memang. Bukan berarti galak. Suami takut ke Allah sudah tahu belum? Seperti apa suami takut ke Allah? Khiyarukum li nisaihim. Menjadi lelaki yang paling baik ke istrinya. Wah, mikir. Kalau gitu suami saya takut ke siapa ya? Ke saya nggak baik. Oh serius, itu dalilnya Rasulullah yang lanjutan yang tadi kan itu dalilnya.
Jadi kalau ingin tahu kualitas kita nih lelaki, ini kita lelaki yang lelaki ya. Apakah baik di kantor? Itu udah pasti baik? Mudah-mudahan iya, tapi belum tentu. Apakah di masjid baik? Itu udah pasti baik? Mudah-mudahan iya, tapi belum tentu. Tapi yang mesti baik itu adalah lelaki yang paling baik kepada keluarganya, ke istrinya, itu biasanya di mana-mana baiknya itu baik asli. Aduh, ibu-ibu ini cerah gitu. Masalahnya saya belum punya suami, ya nggak boleh Mik. Ada juga suami orang baik sama saya, itu beda urusan. Ini yang di depan ini pada stres. Alah, baru aja ngambek ya. Kesini dibonceng di jalan diturunin. Nah, tenang aja. Ibu nggak usah dikomentarin. Yang punya HP aja udah itu tanda keimanan, Bu. Diam. Sekarang gini ya, kan barusan HP bunyi. Yang punya HP aja udah menderita tuh. Tanpa disuruh, Bu, matiin. Itu sudah lebih tahu dari kita. Masalahnya tidak semua ibu-ibu tahu cara matiin HP ya kan. Oh iya, apalagi yang sudah senior, yang gaptek, dibeliin HP modern. Diputar-putar aja. Jadi kalau ingin memperbaiki akhlak, kuncinya tingkatkan iman. Saya aja yang ceramahnya diam, Bu. Bagaimana menyikapi HP yang bunyi? Lagi sholat. Ini serius ini. Ilmu penting nih. Lagi sholat berjamaah, taraweh atau HP ada yang bunyi. Ini lagi gimana coba? Jengkel, siapa itu? HP itu kurang aja. Terus sambil dia juga nggak bisa apa-apa. Dia lagi sholat ya kan. Tapi dendam. Siapa ini? Ini tidak menyelesaikan masalah. Pertama dia tidak tahu HP siapa yang lagi bunyi. Yang kedua tahu juga nggak bisa apa-apa. Dia lagi sholat. Udah, terimalah ini takdir hadirin. Enggak tiap hari kita sholat dengar HP bunyi, betul tidak? Ujian dari ya Allah, qadarullah. Udah fokus ke Allah lagi. Kemudian sesudah selesai sholat, kita nggak usah nyari. Siapa kita? Security bukan, yang punya masjid bukan, penceramah bukan, sama-sama nebeng, betul tidak? Nggak usah dilihat aja yang punya HP itu udah menderita, Bu. Beneran. Udah tahu itu salah, udah kita husnuzon aja. Ini takdir Allah, tidak ada niat untuk ngeganggu sholat. Beliau juga udah nelangsa, ya kan? Nggak usah dipelototin. Nah, melototnya ternyata salah lagi, ya kan? Udahlah, doakan saja. Dan jadi pelajaran supaya kita ke depan HP-nya mati. Pastikan. Tidak mungkin ada kejadian sia-sia. Kecuali pasti ada kebaikan. Gitu kalau pakai iman. Ini disikut. Yang benar dong. Ini majlis taklim nih. Justru dia teriak lebih keras dari suara HP. Lebih mengganggu orang. Akhlak. Akhlak. Lanjut. Jadi kalau ingin akhlak jadi baik, ya tidak punya pilihan. Kita harus berupaya keras meningkatkan keyakinan ke Allah. Makin yakin, makin bagus. Tapi itu rajin pengajian kok akhlaknya gitu-gitu aja. Nggak boleh gitu. Malah yang berubah cuma seragamnya. Nggak boleh gitu. Adalah perubahan walaupun akhlak. Akhlak. Akhlak itu respon spontan. Ada perubahannya walaupun belum sempurna. Maksud saya gitu seragamnya.
Nah, berbaik sangkalah bahwa orang itu berubah. Dengar ya, ada yang ke majelis taklim, berubahnya hanya dua step. Tapi dari minus. Itu kan bagus, betul tidak? Dulu dia nggak pernah sholat, sekarang sholat nggak pakai sholat sunnah. Itu kan lebih bagus. Jadi perubahan yang menurut kita belum besar, siapa tahu kalau dilihat latar belakangnya itu sudah besar. Udahlah, mau ngapain kita ngomentarin ibadah orang. Ah, itu kok jidatnya hitam ya, ria. Loh, jidat kita yang mana? Kalau jidat kita yang ini, ya pikirin jidat sendiri. Kalau jidat orang lain, husnuzon. Mungkin banyak sujudnya, tapi Rasul juga nggak ada riwayat. Beda-beda ketebalan kening itu. Iya, mungkin agak sensitif, atau mungkin beliau sangat menikmati sujud. Mau ngapain juga menilai jidat orang? Tapi saya mah takut teriak, nggak usah. Kita tidak mau kelihatan tidak berarti orang lain ria, betul tidak? Udah lihat kening yang hitam, doakan. Semoga ahli sujud. Selesai, itu akhlak. Ngapain itu ria? Ria dari mana? Kita yang justru suudon yang jadi dosa. Akhlak. Lanjut. Apalagi cirinya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi, orang yang kuat imannya itu sangat terukur dari perkataannya. Makin kuat iman, makin yakin Allah Maha mendengar. Makin yakin malaikat mencatat. Tidak ada satu patah kata pun yang diucapkan ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat mencatat, Allah Maha mendengar dan pasti dihisab. Jadi keimanan seseorang bisa nampak dari caranya berbicara. Orang yang yakin Allah Maha tahu, Maha mendengar, pasti makin hati-hati. Tidak mudah celetak-celetuk, tidak mudah berkomentar, tidak sembarang bunyi mulutnya karena tahu setiap perkataan balik kepada dirinya sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, jahat, itu pun bagi dirinya sendiri. Jadi yang membahayakan kita itu perkataan orang lain atau perkataan diri sendiri. Mantap. Saya hampir nyebut cerdas, tapi nggak enak. Bagi yang nggak ngejawab disangka kurang cerdas, ya kan. Jadi mantap saja. Aduh, nggak gampang bicara tuh. Ini saya saja bicara berapa patah kata yang keluar tanpa filter yang ketat. Orang yang yakin ke Allah, hakul yakin, bicaranya sangat hati-hati. Tidak sembarang. Karena urusan bicara itu bukan urusan dimengerti orang lain. Urusan bicara itu bukan urusan menggugah orang lain. Menggugah itu Allah yang menentukan. Urusan bicara itu amal soleh atau tidak. Jadi kalau bicara itu urusannya Allah suka atau tidak itu. Orang lain jadi paham, orang lain terbuka hatinya, itu Allah. Maka di keluarga tidak usah kita
berdebat kusir, sampai emosi, mau apa? Karena yang membulak-balik hati bukan perkataan kita. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Jadi, bapak-bapak, tidak usah bertengkar. Makin banyak keluar kata-kata yang tidak disukai Allah, makin nambah masalah. Saya sudah diam, tapi kata istrinya, bicara dong, jangan diam. Biasa aja tertawanya, Pak, jangan terlalu menjiwai. Ya bicara. Tapi omongan saya nggak didengar, nggak apa-apa, bicara yang benar. Dengan nada yang lembut, dengan sikap yang sopan. Tujuannya apa? Tujuannya Allah yang maha mendengar, suka sama kita. Bukan bersilat lidah, berkata dengan segala macam, segala dibuka. Enggak ngepek. Cuma jadi dosa. Bicara secukupnya, niatnya benar, perkataannya benar, sampaikan dengan lemah lembut, dengan sopan. Supaya apa? Supaya istri mengerti, supaya suami bukan. Supaya Allah yang maha mendengar, suka. Selebihnya Allah yang membulak-balik hati. Nasihat ke anak juga tidak usah. Anak-anakku, Bapak ingin kalian menjadi manusia seutuhnya. Sesuai dengan undang-undang dasar. Yang inilah tidak usah, kan tidak usah formal, Bu, tidak usah diada-adakan. Jadi, kalau kita ngobrol, aslinya kita sedang membuka aib. Sedang menunjukkan kualitas iman. Karena orang yang imannya kurang baik, mudah celetak-celetuk, segala dikomentarin, ngejelek-jelekin, mengurangi, mengeluh, mencela, gak keru-keruan keluar dari mulutnya tuh. Karena tidak menyadari, tidak meyakini bahwa perkataan ini didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat dan balik kepada dirinya. Lanjut. Ini ciri selanjutnya orang kuat iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga mencintai, menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana suka untuk dirinya. Sederhananya begitulah. Jadi kalau kita usaha laku, senang tidak? Nah, kita juga harus senang ketika saudara kita laku. Bahkan ada di sebelah kita warungnya. Yang terjadi kan kita ngarep-ngarep dia bangkrut. Kenapa? Anak jadi ranking 1, pintar, baik, senang tidak? Harusnya kita senang ketika teman, tetangga, ranking 1. Tapi kan nggak mungkin ranking 1 semua. Kalau anak dia ranking 1, anak saya, ya tuh nggak apa-apa. Kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang dia tidak senang orang lain dapat nikmat dan senang saudaranya dapat musibah. Buruk imannya seperti ini. Jadi ada teman mau umroh batal, bahagia. Begitulah. Orang naik pangkat, ternyata udah gitu diborgol, happy. Dia bahagia dengan penderitaan orang. Ada juga yang dia boleh orang lain sukses, ya, tapi nggak boleh ngelewatin sukses kita, ya. Jadi kalau kita ranking 25, dia hanya boleh ranking 26. Jadi tidak ingin orang rugi,
tapi jangan melampaui saya. Kebayang tidak nih? Tapi kalau udah melampaui, udah emosi. Ada juga yang lebih baikkan dari itu, sama, nggak apa-apa. Kita untung, dia untung, senang. Yang lebih baik lagi adalah kalau Allah memberi nikmat yang lebih kepada siapapun saudara kita dan kita bahagia.